Puncak Bogor, tersimpan sebuah rahasia gelap yang jarang terungkap. Sebuah ikatan suci, pernikahan, dipandang sebelah mata. Bukan karena cinta, tapi karena... Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Di balik kabut pagi Puncak Bogor yang sejuk, tersimpan sebuah rahasia gelap yang jarang tersentuh media. Bukan tentang keindahan alamnya, melainkan tentang kisah-kisah manusia yang terperangkap dalam jeratan kawin kontrak. Sebuah transaksi yang mengatasnamakan pernikahan, namun hanya berlandaskan uang dan kesepakatan sesaat. Hari ini, kita akan membuka tabir itu. Kita akan mendengarkan langsung dari seseorang yang pernah berada di pusaran fenomena ini. Namanya Maya. Dengan keberanian luar biasa, ia bersedia berbagi pengakuan jujur tentang masa lalunya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah perjalanan emosional dari janji manis dan harapan palsu hingga kehancuran hati dan penyesalan mendalam. Maya akan membawa kita melihat bagaimana seorang perempuan muda, karena desakan ekonomi, harus menukar harga dirinya demi bertahan hidup. Saksikan bagaimana ia berjuang menghadapi kebohongan, pengkhianatan, dan luka batin yang tak terlihat. Pengakuan Maya adalah cermin dari realitas pahit yang selama ini tersembunyi. Siapkan dirimu, karena apa yang akan kamu dengar mungkin akan mengubah cara pandangmu tentang Puncak Bogor selamanya. Saya bukan lahir dari keluarga kaya. Tapi, saya punya ayah yang luar biasa, seorang pejuang sejati. Sayangnya, beliau harus terbaring lemah karena serangan jantung. Saat itulah, dunia saya runtuh. Uang yang kami punya habis untuk biaya rumah sakit dan pengobatan. Hutang menumpuk. Saya merasa buntu. Maya menuturkan kisahnya, suaranya bergetar namun matanya tetap tajam. Di layar, foto-foto masa kecilnya berganti, senyum polos seorang anak yang belum mengenal kerasnya hidup. Lalu, sebuah foto rumah sakit usang, dan terakhir, tumpukan kwitansi yang lusuh. Semua ini menjadi bukti bisu dari penderitaan yang ia dan keluarganya alami. Waktu itu, saya kerja serabutan, apa saja yang bisa menghasilkan uang. Tapi, sekeras apapun saya bekerja, hasilnya tidak pernah cukup. Dokter bilang, ayah butuh operasi segera. Jantungnya sudah sangat lemah. Biayanya? Puluhan juta. Sebuah angka yang mustahil bagi kami. Saat itulah, seorang teman lama, sebut saja Rina, datang menawarkan solusi. Rina adalah orang yang kerap pulang pergi dari Puncak. Penampilannya selalu mewah, tas bermerek, dan perhiasan berkilauan. Maya awalnya kagum, lalu timbul pertanyaan. Rina bilang, ada cara mudah untuk dapat uang banyak di Puncak. Dia bilang, kamu cuma perlu temani turis asing, jadi istri kontrak mereka sebentar. Cuma beberapa hari, lalu selesai. Uangnya bisa buat biaya operasi ayahmu. Saya awalnya menolak mentah-mentah. Itu melanggar norma, melanggar keyakinan. Tapi Rina terus mendesak, ini bukan perzinahan, kok. Ada nikah siri. Sah di mata agama, dijamin. Lagi pula, ini cuma sementara. Demi ayahmu, Mei. Desakan Rina
ditambah dengan kondisi ayahnya yang semakin memburuk, membuat pertahanan Maya runtuh. Ia melihat ayahnya terbaring di ranjang, napasnya tersengal-sengal. Setiap tarikan napas adalah sebuah penderitaan. Di sisi lain, ia membayangkan uang puluhan juta yang bisa menyelamatkan nyawa ayahnya. Pilihannya hanya dua, membiarkan ayahnya meninggal atau mengorbankan harga diri untuk menyelamatkan nyawanya. Itu adalah keputusan terberat dalam hidup saya. Saya tidak ingin melakukannya, tapi saya merasa tidak punya pilihan lain. Bayangan wajah ayah saya, senyumnya, nasihatnya, itu semua yang membuat saya akhirnya mengangguk. Saya berbohong pada ibu, bilang saya dapat kerjaan di hotel besar di puncak. Dan dengan langkah berat, saya berangkat ke puncak, menuju kehidupan baru yang saya kira akan menjadi penyelamat, tapi ternyata justru menjadi awal dari kehancuran. Pria pertama itu, dia orang Belanda, namanya Hans. Usianya sudah agak tua, mungkin sekitar 50-an. Awalnya saya takut sekali. Tubuh saya kaku, pikiran saya campur aduk. Tapi, dia sangat berbeda dari bayangan saya. Dia ramah, selalu tersenyum, dan memperlakukan saya dengan sangat baik. Dia memanggil saya bunga cantik dari timur. Maya menceritakan dengan nada yang terasa getir. Sebuah mobil mewah memasuki area villa dengan pemandangan puncak yang indah. Terlihat Maya yang masih tampak canggung, namun disuguhi kemewahan yang tak pernah ia bayangkan. Hans bilang, dia datang ke Indonesia untuk mencari ketenangan, dan dia merasa menemukan itu pada saya. Dia bahkan mengajak saya keliling Bogor, makan di restoran-restoran mahal, dan membelikan saya baju-baju bagus. Dia tidak pernah menuntut saya untuk melakukan hal yang tidak saya sukai. Dia benar-benar seperti seorang suami, bahkan lebih baik dari yang saya lihat di sinetron-sinetron. Pada hari ketiga, setelah pernikahan dia memberikan saya sebuah amplop tebal. Saya tidak berani membukanya. Tapi Hans bilang, ini untukmu dan keluargamu. Anggap saja ini sebagai hadiah kecil dari saya. Saat saya buka, isinya uang puluhan juta. Mata saya langsung berkaca-kaca. Uang itu lebih dari cukup untuk operasi ayah saya. Rasanya seperti mimpi. Saya bisa melihat ayah saya kembali sehat, bisa melihat ibu saya tidak perlu khawatir lagi. Disinilah konflik batin Maya dimulai. Di satu sisi, ia merasa jijik dengan dirinya sendiri. Ia tahu apa yang ia lakukan adalah salah, sebuah pengorbanan yang seharusnya tidak ia lakukan. Tapi di sisi lain, ia merasakan kelegaan yang luar biasa. Uang itu, yang didapat dari cara yang ia benci, berhasil menyelamatkan nyawa ayahnya. Momen itu menciptakan ilusi kebahagiaan yang sangat kuat. Selama seminggu itu, saya hidup di dunia yang berbeda. Dunia di mana uang bisa menyelesaikan semua masalah. Dunia di mana saya bisa menjadi seseorang. Tapi, saya juga sadar, kebahagiaan itu semu. Setiap kali saya tersenyum pada Hans, ada suara kecil di kepala saya yang berteriak, ini semua palsu. Ini semua bohong. Namun, suara itu tenggelam oleh perasaan lega melihat ayah saya mendapatkan perawatan terbaik. Saya membohongi diri sendiri, saya membohongi semua orang. Saya meyakinkan diri bahwa ini semua demi ayah,
dan hanya demi ayah. Maya mengakui, di awal-awal itu, ia sempat merasa bahwa kawin kontrak ini tidak seburuk yang orang-orang katakan. Ia mendapatkan uang, perlakuan baik, dan keluarganya terselamatkan. Itu adalah jebakan termanis yang pernah ia alami. Jebakan yang membuatnya terlena dan membuatnya berpikir bahwa jalan ini, meskipun salah, adalah jalan yang benar untuk dirinya. Sebuah kebahagiaan palsu yang terasa sangat nyata. Hans pulang. Kontrak kami selesai. Uang yang dia berikan memang sangat besar, cukup untuk operasi ayah saya. Tapi, setelah dia pergi, tiba-tiba villa itu terasa kosong. Senyum saya hilang. Saya merasa seperti barang sewaan yang habis masa pakainya. Maya terdiam, matanya menerawang. Di layar, cuplikan video bisa dibuat dramatis. Maya duduk sendirian di sofa mewah, menatap kosong keluar jendela. Suasana yang tadinya ceria, kini diselimuti kesunyian. Ini adalah awal dari kehancuran batinnya. Setelah Hans pergi, Rina datang lagi. Dia memuji saya, bilang saya berbakat, dan banyak pria asing yang menyukai saya. Dia menawarkan kontrak lain, dengan iming-iming uang yang lebih besar. Awalnya saya menolak. Saya bilang, cukup Rina. Uang ini sudah lebih dari cukup. Tapi Rina terus meracuni pikiran saya. Dia bilang, ayahmu mungkin sembuh, tapi bagaimana dengan pengobatan rutinnya? Bagaimana kalau dia butuh perawatan lagi? Kamu butuh tabungan, Maya. Kata-katanya sangat masuk akal saat itu. Saya seperti terhipnotis. Maya akhirnya menyerah. Ia kembali ke puncak, menerima kontrak demi kontrak. Setiap kali ada klien baru, ia harus memerankan peran yang sama. Wanita yang bahagia, yang jatuh cinta, yang tulus. Padahal, setiap kontrak baru adalah paku yang ditancapkan ke hatinya. Ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Suatu hari, seorang pria dari Timur Tengah datang. Dia sangat berbeda dari Hans. Dia kasar, mendominasi, dan memperlakukan saya seperti budak. Dia sering berteriak, bahkan pernah membanting pintu di depan wajah saya. Saya hanya bisa menangis dalam diam. Saya tidak bisa berbuat apa-apa karena saya terikat kontrak. Saya harus bersandiwara seolah saya bahagia, seolah saya jatuh cinta. Itu adalah penderitaan yang luar biasa. Saya merasa harga diri saya diinjak-injak setiap hari. Tapi, kebohongan terbesar bukan pada mereka. Kebohongan terbesar adalah pada keluarga saya. Maya bercerita, setiap kali telepon dari ibunya datang, ia harus berbohong. Saya baik-baik saja, Bu. Kerjaan di hotel lancar. Bos baik sekali, ia selalu berkata begitu, sambil menahan air mata agar tidak terdengar. Ia harus tersenyum di depan kamera video call agar ibunya tidak curiga. Kebohongan itu seperti pisau yang mengiris hatinya perlahan-lahan. Setiap kali ibu bilang, ibu bangga sekali sama kamu, Nak. Kamu sudah jadi wanita hebat. Rasanya saya ingin berteriak dan bilang, tidak, Bu. Aku bukan wanita hebat. Aku wanita kotor. Aku pembohong. Tapi saya tidak bisa. Saya takut mereka kecewa.
Saya takut mereka tahu kebenarannya. Ketakutan itu membuat saya terus terjebak dalam lingkaran setan ini. Saya tidak bisa kembali, tapi saya juga tidak bisa terus di sini. Saya terjebak di tengah-tengah neraka yang saya ciptakan sendiri. Bagian ini menutup dengan Maya yang terlihat sangat tertekan, menutupi wajahnya dengan tangan, seolah sedang menyembunyikan luka yang tak tersembuhkan. Itu adalah momen yang sangat kuat, menunjukkan bahwa di balik janji-janji manis kawin kontrak, ada realitas pahit yang siap menghancurkan jiwa seseorang. Pria dari Timur Tengah itu, sebut saja Tuan Faris, sangat berbeda dari semua klien saya sebelumnya. Dia tidak datang untuk mencari cinta atau ketenangan. Dia datang untuk mendominasi. Di matanya, saya hanya komoditas. Barang yang bisa ia beli dan buang sesuka hatinya. Maya menunduk, suaranya tercekat. Ia menceritakan momen-momen paling menyakitkan dari kontrak itu. Tuan Faris sering berteriak, meremehkan, dan memperlakukannya seolah ia tidak punya perasaan. Ia harus menuruti semua keinginan pria itu tanpa protes. Di setiap desakan dan hinaan, ada sedikit demi sedikit bagian dari dirinya yang mati. Suatu malam, Tuan Faris marah besar hanya karena Maya salah menyajikan teh. Ia membentak Maya, menyebutnya bodoh dan tidak berguna. Puncaknya, ia merobek pas foto kecil yang Maya simpan di dompetnya. Foto itu adalah foto ayahnya. Dia merobeknya di depan mata saya. Dia bilang, "Kamu sudah bukan anak kecil lagi. Lupakan masa lalu bodohmu itu." Saat itu, saya merasa hancur. Bukan karena foto itu, tapi karena harga diri saya, kenangan saya akan ayah, diinjak-injak begitu saja. Saya menangis sejadi-jadinya, tapi dia hanya tertawa. Keesokan harinya, dia pergi, meninggalkan saya begitu saja setelah kontraknya selesai. Dia bahkan tidak mengucapkan selamat tinggal. Kepergian Tuan Faris seharusnya menjadi akhir dari penderitaan. Tapi, itu justru awal dari badai yang sesungguhnya. Di hari yang sama, telepon dari kampung berdering. Ibu Maya menangis histeris. Ia memberi kabar bahwa ayah Maya tiba-tiba kambuh lagi, dan kali ini, kondisinya sangat kritis. Maya langsung bergegas pulang. Namun, ia terlambat. Saat ia sampai di rumah, ayahnya sudah tiada. Saat saya lihat ayah terbaring, napasnya sudah tidak ada, saya merasa ini semua salah saya. Saya merasa ini semua adalah karma. Karma atas semua kebohongan, atas semua perbuatan kotor yang saya lakukan. Seharusnya saya ada di samping ayah, tapi saya justru berada di puncak, menjual diri saya. Saya merasa Tuhan sedang menghukum saya. Saya kehilangan ayah, orang yang paling saya cintai, orang yang menjadi alasan saya melakukan semua ini. Di tengah duka yang mendalam, saat Maya merapikan barang-barang ayahnya, ia menemukan sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya, tersimpan sebuah buku harian lusuh dan sebuah surat. Tangan Maya bergetar saat ia membuka surat itu. Itu adalah surat terakhir dari ayahnya, ditulis dengan tangan yang gemetar. Surat itu berbunyi, "Untuk anakku Maya, kalau kamu membaca surat ini, mungkin ayah sudah tidak ada. Jangan bersedih, nak. Ayah bahagia.
Ayah bangga melihat kamu berjuang sekuat tenaga untuk keluarga kita. Ayah tahu, kamu sudah melakukan hal-hal yang berat demi kami. Ayah tidak tahu apa pekerjaanmu, tapi ayah percaya, anak ayah tidak akan pernah mengambil jalan yang salah. Membaca kalimat itu, tangis Maya pecah. Ia merasa seperti ditusuk. Ayahnya, orang yang selama ini ia bohongi, orang yang menjadi alasan ia melakukan semua ini, ternyata tidak pernah menghakiminya. Ayahnya justru percaya padanya. Ayah hanya punya satu pesan untukmu, Nak. Pulanglah. Apapun yang terjadi, kamu harus pulang. Kembali ke jalan yang benar. Ayah tidak butuh harta, ayah cuma butuh kamu. Pulanglah, Nak. Ayah tunggu kamu di rumah. Air mata Maya mengalir deras, membasahi surat itu. Ia melihat ayahnya, dalam keadaan sekarat, masih sempat menulis surat untuknya. Ayahnya tidak pernah menuntut uang. Ayahnya hanya merindukannya. Ia menyadari, selama ini ia salah. Ia pikir ia berkorban demi ayahnya, tapi ia justru kehilangan hal yang paling berharga, waktu bersama ayahnya. Ayah tidak menghakimi saya. Ayah cuma ingin saya pulang. Tapi saya sudah terlambat. Ayah sudah tidak ada saat saya akhirnya kembali. Saat itu, saya sadar, uang yang saya dapat dari kawin kontrak tidak sebanding dengan 1 detik pun waktu yang saya habiskan bersama ayah. Saya menukar cinta dengan uang, dan saya kalah. Saya kalah telak. Ini bukan tentang kehancuran, melainkan tentang kelahiran kembali. Setelah membaca surat ayahnya, Maya memutuskan untuk berhenti total dari dunia kawin kontrak. Ia tidak lagi peduli dengan uang. Yang ia pedulikan adalah janjinya pada ayahnya. Janji untuk kembali ke jalan yang benar. Ia kembali ke kampung halamannya, menemui Rina, dan dengan tegas menolak semua tawaran. Saya sudah tidak mau lagi, katanya. Saya mau hidup yang jujur. Rina mengancam akan membocorkan rahasia Maya, tapi Maya tidak gentar. Silakan saja. Biar semua orang tahu. Saya tidak peduli lagi. Karena yang paling penting, Tuhan dan ayah saya sudah tahu. Dan mereka sudah memaafkan saya, jawab Maya dengan penuh keyakinan. Ia memulai hidup baru dari nol. Ia bekerja di warung makan dengan gaji yang tidak seberapa. Namun, setiap hari ia bangun dengan hati yang damai. Tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi rasa malu. Ia tidak lagi dihantui oleh suara-suara sumbang. Ia adalah Maya, seorang anak yang berusaha menepati janjinya pada sang ayah. Saya tidak lagi memiliki uang puluhan juta. Tapi saya punya kedamaian. Saya tidak lagi punya villa mewah, tapi saya punya rumah kecil tempat saya bisa bersandar. Saya tidak lagi punya banyak pakaian bagus, tapi saya punya hati yang bersih. Dan yang paling penting, saya punya surat ini. Maya memperlihatkan surat dari ayahnya. Ia melipatnya dengan hati-hati dan menyimpannya di dompet. Surat ini adalah harta paling berharga dalam hidup saya. Ini adalah bukti bahwa ayah mencintai saya apa adanya. Dan surat ini yang menjadi pengingat bagi saya setiap hari, bahwa tidak ada yang lebih berharga dari kehormatan dan cinta sejati. Video ditutup dengan Maya yang tersenyum tulus,
bukan senyum palsu seperti di puncak. Ia memandang langit, seolah sedang berbicara pada ayahnya. "Ayah, Maya sudah pulang." Kisah Maya adalah cerminan dari sebuah realitas yang seringkali tersembunyi di balik gemerlapnya pariwisata. Ini adalah bukti nyata bahwa di balik janji manis dan uang instan, ada luka batin yang sulit disembuhkan. Cerita ini bukan untuk menghakimi, melainkan untuk membuka mata kita semua bahwa harga diri dan kebahagiaan sejati tidak bisa ditukar dengan apapun. Mari kita ambil pelajaran berharga dari kisah Maya. Jangan biarkan kesulitan hidup mengantarkan kita pada jalan yang salah. Pengorbanan sejati bukanlah tentang materi, melainkan tentang menjaga kehormatan dan integritas diri. Terima kasih sudah menyaksikan kisah Maya yang sangat menyentuh ini. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan konten-konten investigatif dan edukatif seperti ini. Jika kalian ingin tahu lebih banyak tentang fenomena sosial lain atau memiliki saran untuk video berikutnya, jangan ragu tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel ini agar kami bisa terus berkembang dan menyebarkan pesan kebaikan. Sampai jumpa di video berikutnya.